Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada ya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu jaga kesehatan ya. Jumpa lagi ya bersama gua ya Sepirawan. Oke kawan, selamat ya yang sudah mulai profit ya di koin-koin pilihan masing-masing ya kawan-kawan ya. Di sini market sudah mulai pada hijau. Kemarin gua memantau itu ya masih di sekitaran dua Bitcoinnya sendiri ya, Bitcoinnya sendiri itu kemarin ya 600-an ya, 600 berapa gitu ya. Di sekarang tadi terakhir dia sempat tembus ke 635 juta ya kawan-kawan, dan mungkin ya dalam kurun waktu ya besok atau lusa ini bakal tembus ke ya 650 sampai 680 ya. Kalaupun ada bakal koreksi ya wajar ya kawan-kawan. Nah tapi ini akan terus ya, menurut gue ini bakal uptrend terus ya kawan-kawan ya. uh, Sebenarnya gini kawan ya, di sini gue mau berbicara tentang saudara dari Bitcoin ya. Udah gitu harganya yang paling murah ya kawan-kawan ya. Nah itu potensi buat cuan ya menurut gue ya. Itu sangat sangat tinggi ya, sangat tinggi ya kawan-kawan ya. Karena apa? Bisa kita lihat ya, saudara dari Bitcoin ini yang paling murah adalah BCD ya, atau Bitcoin Diamond ya kawan-kawan ya. Nah ini ya, ETH sendiri sekarang sudah menginjak di 8 jutaan ya, mungkin ke depan bakal 10 juta ya. Jadi inilah saudara dari Bitcoin ya kawan-kawan ya, dengan harga paling murah. Jadi kalau menurut gua, prospek gua ini ya potensi buat cuan itu sangat besar ya kawan-kawan ya. Di sini harganya pun masih di kisaran 33.000 ya. Tadi sempat ke 35.600 ya kawan-kawan ya. Uh, Kalau Bitcoinnya sendiri naik, otomatis koin-koin yang naik, koin-koin yang lain pun bakal naik ya kawan-kawan. Jarang sekali koin yang berseberangan ya. Tapi ada sih satu dua, tapi jarang gitu kan. Selama ini sejauh yang gua ikuti, itu selalu mengikuti dari induknya sendiri ya kawan-kawan ya. Termasuk dari Bitcoin Diamond ini gitu. Jadi kalau kalian memiliki uang ya nggak begitu besar, ya sekitar 1 sampai 2 juta, kenapa enggak kalian untuk mencoba masuk di sini gitu kan. Tapi gue nggak menganjurkan kalian buat beli. Tapi ini salah satu, menurut gua ya, bukan gua menganjurkan untuk beli ya, karena kalau menganjurkan buat beli gua takut bersiko kalian nyesal gitu kan. Karena apa ya, resikonya itu takutnya sangkut nanti marah-marah kan gitu ya. Jadi intinya menurut gua ini adalah salah satu potensial buat kita cuan ya, buat kita profit di koin ini ya, Bitcoin Diamond ya. Karena seperti yang kita tahu, di waktu Bitcoin tembus di ATH ya, ya sekitar 900-an juta ya kawan-kawan ya, ini pun mengikuti ya kawan-kawan ya. Waktu itu gue pantau sih masih di 14 ribuan ya, bahkan sampai harga tertingginya itu sekitar 160 lah, 160 ribu ya, koreksi gue ya kalau gue salah ya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat potensial. Kalau kita masuk dari sekarang, ya, modal 1 juta atau 2 juta. Anggaplah modal kita 2 juta ya kawan-kawan. Kita masuk di sini ya. 60 koin yang kita dapat ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian kita pasang harga 150 lah ya, 150 ribu ya. Karena ATH-nya sendiri itu 160 kawan. Seingat gue ya. Nah, modal 2 juta kita bisa profit 7 juta ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini sangat berpotensial karena apa ya, induknya aja terus menunjukkan tanda-tanda buat kenaikannya itu terus makin naik gitu. Kenapa enggak kita lirik koin ini gitu kan ya, meskipun ya kalau kita jangan beranggap inilah kita ambil 100%-nya aja. Kalau kita modal 2 juta kita jual di 60 ribu aja, 60 ya, 65 ribu gitu kan, 66 ribu, kalau kita ambil 100% berarti udah 2 juta yang profit kita dapatkan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, nanti kita cek ya. Tapi ya kadang kan di kalangan buat kalian yang pemula itu,
begitu turun sedikit itu sudah panik gitu kan, udah siap-siap buat cut loss lah apalah gitu kan, sudah panik. Padahal ya sebenarnya menurut gua nggak perlu panik ya kawan-kawan ya. Karena ya baru 1 hari beli pengen dijual gitu ya, sama aja dengan gambling gitu, buat apa gitu kan. Jadi di dalam bermain di kripto, khususnya di trending harian atau trending bulanan, itu kalian harus mempunyai prinsip kawan-kawan ya. Jadi prinsip yang kalau gue terapin tuh ya, gue sabar gitu, apa namanya, sabar, disiplin gitu kan. Itu kunci gue ya kawan-kawan ya. Terus kita terus menganalisa, memahami gitu kan ya, koin-koinnya, terus fundamentalnya, terus ya macam-macam lah gitu ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat sendiri di beberapa tutorial para ahli trader yang master lah ya. Di sini gue juga nggak menganjurkan kalian buat beli, tapi salah satu referensi ya, gambaran-gambarannya ya kawan-kawan ya, yang patut dilirik ya. Koin yang berpotensial buat cuan gitu kan ya kawan-kawan ya. Sekali lagi gua di sini tidak menempatkan diri gua sebagai dukun yang bisa meramal koin tadi itu ya, BCD atau segala macam koin Bitcoin segala macam itu bisa naik, tapi bukan ya, bukan peramal ya kawan-kawan ya, dan juga bukan mentor kalian juga bukan gitu. Dan di sini juga gua juga bukan penasihat keuangan kalian, tapi di sini gua menempatkan ya diri gue ini sebagai ya analisa seorang trader gitu kan. Terus mari kita belajar trending bersama lah gitu kan ya. Jadi salah satunya ya kan, pengalaman gue juga sempat beberapa kali ya cuan di koin ini ya, di Bitcoin Diamond, karena menurut gue ini ya prospeknya cukup bagus ya, cukup besar. Karena ya kita seperti yang kita tahu kan, BCH Bitcoin Cash itu sudah berubah menjadi ganti nama ya. Nah, sekarang tinggal Bitcoin Cash sama Bitcoin Diamond, terus Bitcoin Gold ya satu lagi ya. Nah, dari semua Bitcoin yang ada, menurut gue itu yang paling murah ya, Bitcoin Diamond ya. Nah, mari kita cek dulu sebentar ya kawan-kawan di ATH-nya. ATH itu all time high atau harga tertinggi ya kawan-kawan ya. Kita cek dulu mana tadi Bitcoin Diamond. Ini ya. Ini yang gua pakai ini aplikasi dari Indodax ya kawan-kawan ya, bukan websitenya ya, aplikasinya ya. Nah, kalian bisa klik aja yang di sini ya, yang full ini ya kawan-kawan ya. Nanti kalian akan langsung diarahkan ke grafik ininya ya kawan-kawan ya. Kita klik aja ya. Kita tunggu sebentar. Nanti kita akan langsung diarahkan ke grafik market candle ya, market historinya ya. Jadi sekali lagi kalian juga harus melihat history dari koin-koin yang kalian beli gitu kan. Sebelum kalian membeli koin tuh kalian cek dulu lah historinya. Jadi analisa kalian tuh sangat diperlukan gitu. Jangan tergantung dengan apa yang dikatakan oleh orang. Jadi kalian harus mempunyai prinsip ya. Belajar trading tuh ya kalian harus belajar juga analisanya gitu kan ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, di time frame 15 menitnya itu 33.500 sekarang ya. Nah, kita lihat dicek di 1 jamnya, dia sempat menyentuh di kisaran 36.000 ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita cek di 3 hari ya kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa lihat ya kawan-kawan, ATH-nya itu sempat tembus ke 160 ribuan ya kawan-kawan ya. Dan ini belum ada sepernya ya kawan-kawan ya, belum ada setengahnya maksud gue ya. Jadi makanya menurut gue ini sangat berpotensi ya, apabila Bitcoin naik ini juga bakal naik berpotensi. Udah gitu harganya pun harga yang paling murah ya kawan-kawan ya. Nah, sini harga yang paling murah, jadi ya mungkin dia harus melewati beberapa tingkatan dulu ya. Nah, pertama di sini ya, sini, kemudian ini, baru dia balik lagi ke ATH. Jadi menurut gua ini sangat berpotensial buat cuan ya kawan-kawan, tapi di sini gua nggak menganjurkan kalian buat beli. Oke, gua rasa cukup ya kawan-kawan ya untuk hari ini.
Sekali lagi gue ucapkan selamat buat kalian yang sudah profit trending harian di Indodax atau scalping ya kawan-kawan ya. Jadi pilih koin yang bagus ya, yang berpotensi ya. Bahkan saudara gue juga tadi sempat profit ya dengan modal 8 juta, dia profit di kisaran 10 juta. Jadi cuannya itu cukup lumayan ya. Modal 8 juta, cuan 10 juta. Itu kakak gue ya, kakak gue sendiri ya. Jadi dia bermain di koin yang 2 digit ya kawan-kawan ya. Kebetulan ya tadi itu miner sempat di pump ya sampai 124, dan kakak gue udah pasang harga di 100. Jadi lumayan ya profitnya 10 juta. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, gua rasa cukup ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan video gua, semoga bermanfaat. Ingat kunci trending, jangan apa ya namanya itu ya, pokoknya jangan takut lah ya kawan-kawan ya, jangan takut. Kemudian kalian itu harus sabar, disiplin, itu kuncinya ya salah satunya. Terus belajar dan belajar menganalisa, terus pahami koin-koin yang memiliki support yang fundamentalnya bagus gitu kan, tim pengembangnya siapa aja, jaringannya apa aja gitu kan. Jadi seperti itu, mari kita belajar bersama. Di sini gue nggak maksud menggurui, itulah yang gue ingatkan ya sekali lagi, mari kita belajar bersama. Oke, gua rasa cukup. Akhirnya gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.